Ini kita akan dengarkan bersama-sama sesuai dengan bacaan seragam yang disediakan oleh BPMS GTM untuk dirundungi seluruh warga GTM dimanapun beribadah hari ini, dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Baik umat-Mu yang ada di gedung gereja ini maupun umat-umat-Mu yang ada di rumah kediaman mereka masing-masing. Kami semua telah dipersatukan dan kami telah bersama-sama duduk di hadapan-Mu saat ini. Kami telah membuka pendengaran kepala kami, tetapi juga pendengaran batin kami untuk menerima apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Bersabdalah kepada kami sekalian ya Tuhan, supaya apa yang kami dengar dan kami renungkan pada kesempatan ini menjadi panduan kami selanjutnya untuk menjadi umat-umat-Mu yang hidup menghormati Tuhan di dalam sepanjang jalan yang akan kami tempuh ke depan. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah Roh-Mu memimpin kami di dalam mendengar, merenungkan firman-Mu ini. Di dalam Kristus Tuhan firman yang hidup itu, kami berseru, amin. Saudara-saudaraku, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari bersama kita baca. Saya akan membacakan ayat-ayat yang menjorok keluar, dan saya mempersilahkan jemaat sekalian untuk membacakan ayat-ayat yang menjorok ke dalam. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya mulai dengan bagian kalimat yang menjorok keluar. Sekali lagi jemaat akan membaca semua kalimat yang menjorok ke dalam. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya. Bukan demikian orang fasik. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Saudara sekalian, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku, pertanyaan ini saya ajukan kepada semua kita. Apakah ingin bahagia? Saya percaya saudara sekalian bahwa semua orang akan menjawab ya, ingin bahagia. Tapi ternyata kebahagiaan itu tidak datang hanya dengan kita ingini, betul? Kebahagiaan itu tidak otomatis datang pada waktu saya katakan, Tuhan saya mau bahagia. Tiba-tiba semua berubah, kita bahagia. Di mobil tadi, saya sengaja menanyai beberapa teman dan saudara yang ada di mobil. Seorang majelis. Saya mengajukan pertanyaan ini kepada mereka satu persatu. Menurutmu, kalau ditanya, bahagia itu apa? Wow, jawaban yang luar biasa. Ada yang mengatakan, bahagia itu saya akan bahagia ketika semua yang saya ingini tercapai. Oke. Terus ada yang mengatakan,
Bahagia itu kalau kita menerima semua yang telah terjadi pada kita. Wow, lebih dalam lagi ya teman-teman atau saudara sekalian, Bapak Ibu. Bahagia itu katanya kalau kita sanggup menerima apa yang terjadi dengan kita sekarang. Sebab faktanya tidak semua yang kita ingini terjadi bagi kita. Dan di sanalah ketenangan jiwa kita pada waktu kita belajar menerima apa yang terjadi itu. Artinya kita tidak memaksakan diri kita menjadi seperti yang tidak sesuai dengan yang real kita alami. Kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian ditanya, kebahagiaan itu mana? Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian, bahagia itu jika apa? Saudara pasti kita memiliki jawaban yang berbeda tapi sebenarnya mirip-mirip. Mengapakah kita mengucapkan selamat berbahagia kepada orang yang baru saja menikah? Lalu faktanya setelah menikah apakah mempelai perempuan dan laki-laki itu akan bahagia selamanya menjalani kehidupan pernikahannya? Bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sedang menikah, kalau kita mau jujur, sepanjang rentan waktu perjalanan kita, apakah kebahagiaan itu selalu ada? Saudara-saudaraku, karena ketika kita berbicara mengenai kebahagiaan, setiap orang akan memiliki ukuran kebahagiaan sendiri-sendiri. Ya, setiap budaya pun memiliki ukuran kebahagiaan itu. Suku yang lain misalnya, ada yang sampai pernah 11 anaknya gara-gara yang pertama sampai yang ke-10 itu semua perempuan. Terus akhirnya dapat anak yang ke-11 baru stop karena baru dapat. Kami sudah bahagia karena akhirnya kami menerima apa yang kami inginkan. Ada yang menilai kebahagiaan Bapak Ibu dan saudara sekalian dari segi materi, uang, harta, kekayaan, dan sejenisnya. Terus tadi di mobil ada yang mengatakan, saya nggak pernah berdoa untuk kaya sih. Karena katanya memang betul. Tidak semua orang kaya itu faktanya berbahagia. Ada yang mengatakan bahagia itu kalau sudah punya jabatan tertentu, sampai level setinggi-tingginya. Ada orang yang sudah sampai punya pengawal pribadi 6 apa 8-nya. Yang kiri kanannya yang lagi viral fotonya itu. Tapi dengan punya pengawal karena punya jabatan yang tinggi, apakah mereka bahagia? Masih tanda tanya, bukan? Ada yang bahagia kalau sudah PNS atau ASN. Itu cita-cita hidupnya. Pokoknya aku ingin jadi PNS atau ASN. Tapi saudara sekalian, coba kita dari semua jawaban yang tadi, coba kita uji lagi. Apakah setelah menjadi PNS, ASN adalah jaminan kebahagiaan setelah itu? Apakah setelah punya anak-anak akan memiliki kebahagiaan? Apakah setelah punya pangkat, harta, jabatan dan semua itu sudah akan menjadi bahagia? Kenapa ada orang yang punya triliunan rupiah tapi juga tidak berbahagia dan kemudian akhir-akhirnya juga masuk ke penjara ya? Atau kalau bahagia kalau menikah dengan laki-laki yang ganteng, yang menjadi idamannya, atau yang perempuan yang cantik, yang seperti idamannya. Okay. Apakah itu akan secara otomatis menjamin kita, saudara sekalian? Bukan berarti saya mau mengatakan itu semua salah dan keliru. Tapi itu bukanlah kebahagiaan sejati. Kalau kita renungkan bagian firman Tuhan yang kita bicarakan hari ini, yang kita sudah baca hari ini.
Menurut pemazmur, ukuran kebahagiaan yang sejati terletak pada jalan seseorang yang ia tempuh. Nah, lalu ada lagu sekolah minggu ya, Nicholas ya. Di dunia ini ada dua jalan, mana yang kau pilih gitu. Oke. Jadi menurut pemazmur, kebahagiaan kita terletak pada jalan yang kita pilih. Atau pilihan hidup kita. Jalanan yang kita pilih. Dengan kata lain, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan itu tidaklah diukur dengan segala sesuatu yang ada pada kita, yang telah kita miliki. Tetapi sekali lagi, menurut Mazmur pasal 1 yang kita baca, kebahagiaan itu adalah karena berjalan di jalan yang sesuai yang Tuhan kehendaki. Itu saja. Apapun yang dimiliki oleh seseorang, sebanyak apapun yang dia sudah miliki, sebanyak apapun keturunannya, dan setinggi apapun jabatannya, memang untuk sementara dapat memberikan kebahagiaan, tapi tidak akan lekang. Karena pengkhotbah juga mengatakan, segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktunya untuk menangis, bukan? Ada waktunya untuk kerja, ada waktunya untuk istirahat. Ada waktunya kita memiliki, ada waktunya kita melepas. Semua tidak ada yang lekang atau tidak ada yang abadi yang kita miliki. Suatu waktu keluarga itu akan berbahagia ketika semua anak-anaknya ada di sekitarnya. Ritual pagi sampai malam sebagai ibu rumah tangga, sebagai ayah rumah tangga, bangun pagi-pagi masakin anak-anak yang akan bawa bekal ke sekolah gitu ya, sampai mereka lulus sekolah. Tapi ada waktunya kita hanya sendiri di rumah atau berdua dengan suami. Anak-anak kemana? Pada di kampusnya, di luar kota misalnya, atau sudah menikah. Saudara, itu sebabnya semua yang kita punya tidak akan membawa kebahagiaan yang abadi bagi kita. Saudara sekalian, itulah sebabnya pemazmur memberikan kita tips untuk memiliki kebahagiaan sejati. Menarik sekali saudara, karena dari 150 pasal dalam kitab yang kita punya yang terpanjang ini memang diawali dengan satu kata. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah. Perhatikan ada kata dua di sini, dua jalan. Jalan orang fasik dan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan menurut pemazmur, kita akan berbahagia kalau kita tepat memilih dua jalan ini. Mana yang kita pilih? Disitulah rahasia kebahagiaan sejati kita. Sangat jelas saudara sekalian di dalam bacaan kita yang dikatakan bahwa orang yang tidak berjalan sesuai dengan nasihat orang fasik dan kesukaannya firman Tuhan. Luar biasa gambaran analogi yang dipakai di dalam pemazmur ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya suka kalimat yang terakhir. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Karena ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Sungai itu kan tak pernah kering. Dan selagi aliran sungai itu mengalir, selama itu pula akar-akar pohon yang ditanam di tepi sungai itu akan mudah merambat untuk mencari sumber air yang dekat dengan sungai itu. Makanya dia nggak kenal musim paceklik. Musim kemarau pun ia tetap bisa berdaun rindang. Ia tidak mengenal kata layu. Bandingkan tanaman-tanaman kita yang di pot-pot. Tidak disiram satu kali saja, layunya sudah mengkerut layu.
Apalagi kalau sudah 2 hari, 3 hari pasti kering. Tapi pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai tak mengenal masa kekeringan. Dan akhirnya pohon yang lain sudah layu, sudah berguguran, ia masih bisa berdiri tegak, daunnya rimbun, dan pada masanya pasti berbuah. Sangat jelas bahwa kehidupannya tidak mengalami kelesuan, karena air itu tetap mengalir dalam hidupnya. Dan luar biasa pemazmur mengandaikan ini. Demikianlah orang yang hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Karena air kehidupan akan tetap mengalir dalam hidupnya. Maka Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 15, orang yang melekat padaku akan berbuah. Orang yang hidup padaku akan berhasil. Sebaiknya pohon-pohon atau ranting-ranting yang tidak melekat pasti tidak akan bisa berbuah. Ia akan dibuang dan kemudian dibakar di dalam api. Singkatnya saudara sekalian, dia menjadi berkat bagi sesamanya. Apapun yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudara, teman-temanku, para pemuda yang sedang bergumul dengan masa depan. Di gereja Bapak Ibu yang ada di rumah, di sini sebagian besar anak-anak muda, anggota PPGTM yang hadir. Perjalanan yang masih panjang. Untuk apa sekarang sedang menuntut ilmu? Untuk apa sekarang sedang berjuang? Tentu ingin berbahagia, bukan? Tetapi kebahagiaan kan bukan nanti pada waktu saudara semua sudah menemukan titel atau lulus dari kuliah. Hari ini kita diingatkan, hanya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya, akan memperoleh keberhasilan. Apapun yang diperbuatnya akan berhasil. Apapun, artinya setiap hal yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan ini sangat berbeda dengan orang fasik. Di dalam ayat yang keempat dan 5 dari pembacaan kita. Ayat yang 4-5 dikatakan bukan demikian. Jadi kata perbandingan yang sangat jelas yang penulis gunakan. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara tahu sekam? Sekam itu ada. Tapi betapa ringannya dia. Tidak ada kualitasnya, tidak ada bobotnya. Sehingga angin saja datang, sepoi-sepoi nggak usah besar, kecil saja anginnya sudah bisa tertiup dan hilang. Karena itu pemazmur gunakan ini sebagai gambaran. Demikianlah orang yang tidak berjalan menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Sebab itu orang fasik tidak akan bertahan dalam penghakiman. Begitupun orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara sekalian, saya rasa ini bahasa yang sangat mudah untuk kita mengerti. Pemazmur hendak membandingkan orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang yang hidup di luar Tuhan. Apapun yang akan dikerjakan oleh orang-orang yang di luar Tuhan, yang tidak berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan, percuma berjerih lelah. Sebab pada akhirnya juga akan sia-sia. Capek akhirnya saudara sekalian dan menghabiskan waktu. Tetapi ketika kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan saudara sekalian, dan kita merindukan kebahagiaan sejati, bukan hanya kebahagiaan sementara, kita tidak akan salah jalan. Karena kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan dalam satu bagian Mazmur dikatakan bahwa orang yang berjalan di jalan Tuhan, ia tidak akan pernah meminta-minta roti. Itu jaminan. Jari lalahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Lalu banyak ayat. Orang yang berjalan maju sambil menaburkan benih dengan bercucuran air mata, akan pasti pulang membawa hasil yang sorak-sorai.
Artinya bahwa meskipun sulit jalannya, tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita pasti pulang pada masanya untuk membawa hasil yang penuh sorak-sorai. Karena jerilelah kita diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Jadi singkat saudara-saudaraku yang saya kasihi, kunci kebahagiaan terletak pada jalan hidup yang kita tempuh sebagai orang yang benar, yakni kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kita. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kita itu ya saudara sekalian ada di dalam sabdanya. Maka pemazmur mengatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, petunjuk jalan kita, pedoman jalan kita. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan kalau selaras dengan firman-Nya, kita punya hak untuk mengklaim jaminan Tuhan ada pada kita. Segala hal yang kita kerjakan akan berhasil. Saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita merenungkan firman ini. Baik kita sebagai orang tua, sebagai pemuda-pemudi, sebagai pelayan gereja, sebagai apapun dalam tugas dan tanggung jawab kita. Simpel saja. Kita nurut sama Tuhan. Kita ikut maunya Tuhan. Kita ikut di jalan yang Tuhan kehendaki. Percayalah, kehidupan keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Perjalanan masa depan kita untuk meraih cita-cita akan diberkati oleh Tuhan. Asal saja, pilihlah jalan yang kita tempuh sesuai dengan yang Tuhan tunjukkan. Selamat berbahagia Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita semua dengan firman ini. Amin. Mari bersama kita masuk di dalam saat teduh, merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus membantu kita meresapkannya di dalam batin kita dan pikiran kita, sehingga kita dapat lakukan dan praktekkan dalam kehidupan kita selanjutnya.